Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizela Zaira, NIM 2004686 dari Prodi Pendidikan Sejarah. Pengertian administrasi layanan khusus. Administrasi layanan khusus adalah administrasi dalam dunia pendidikan yang memberikan layanan secara khusus atau suatu usaha yang tidak secara langsung berkenaan dengan proses belajar mengajar di kelas. Bagian penting dalam manajemen berbasis sekolah atau disebut MBS yang efektif dan efisien. Sekolah merupakan suatu sarana yang bertujuan untuk mencerdaskan kehidupan suatu bangsa, termasuk negara Indonesia. Administrasi layanan khusus di sekolah pada dasarnya ditetapkan dan diorganisasikan untuk mempermudah dan memperlancar pembelajaran, serta dapat memenuhi kebutuhan khusus siswa di sekolah. Pelayanan khusus diselenggarakan di sekolah dengan maksud untuk memperlancar pelaksanaan pengajaran dalam rangka pencapaian tujuan pendidikan di sekolah. Selanjutnya yaitu jenis-jenis layanan khusus. Pertama, pustaka. Perpustakaan merupakan salah satu unit yang memberikan layanan kepada peserta didik dengan maksud membantu dan menunjang proses pembelajaran di sekolah, melayani informasi-informasi yang dibutuhkan, serta memberikan layanan rekreatif melalui koleksi bahan pustaka. Ada beberapa jenis perpustakaan sekolah yang pada dasarnya disesuaikan dengan jenjang atau tingkat sekolah yang bersangkutan. Jenis perpustakaan sekolah tersebut adalah perpustakaan taman kanak-kanak, perpustakaan sekolah dasar, perpustakaan sekolah lanjutan tingkat pertama, dan perpustakaan sekolah lanjutan tingkat atas. Semua jenis perpustakaan sekolah yang disebutkan di atas dikelola berdasarkan tujuan khusus masing-masing dan jenis dan jenjang sekolah. Ada beberapa peranan guru yang terlibat dalam administrasi perpustakaan sekolah. Antara lain, guru memperkenalkan buku-buku kepada siswa dan guru memilih buku-buku dan bahan pustaka lainnya yang akan dibeli. Guru mempromosikan perpustakaan baik untuk pemakaian maupun pembinaannya. Guru mengetahui jenis dan menguasai kriteria-kriteria umum yang menentukan baik buruknya suatu koleksi. Dan guru juga mengusahakan agar siswa aktif membantu perkembangan perpustakaan. Kedua, laboratorium. Laboratorium merupakan sarana pendukung dalam pembelajaran di sekolah. Secara sederhananya, laboratorium dapat diartikan sebagai suatu tempat di mana dosen, mahasiswa, guru, siswa, dan orang lain melaksanakan kegiatan kerja ilmiah seperti praktikum, observasi, penelitian, demokrasi, dan pembuatan model-model dalam rangka kegiatan belajar mengajar. Laboratorium di sekolah dapat dibedakan atas beberapa jenis. Jenis-jenis tersebut biasanya disesuaikan dengan bidang studi atau kelompok bidang studi tertentu. Jenis labor tersebut antara lain menurut bidang studi, misalnya laboratorium kimia, fisika, PMP, dan lain sebagainya. Menurut kelompok bidang studi, misalnya labor IPS dan labor IPA. Menurut bidang ilmu teknik labor, laboratorium digunakan sebagai workshop atau bengkel kerja. Selanjutnya yaitu UKS. UKS itu adalah usaha kesehatan sekolah. Usaha kesehatan sekolah atau sering disingkat dengan UKS merupakan salah satu sarana untuk meningkatkan kemampuan hidup sehat yang pada selanjutnya akan meningkatkan derajat kesehatan peserta didik secara optimal.
UKS bukan saja menjadi tanggung jawab pemerintah, akan tetapi juga merupakan tanggung jawab peserta didik dan masyarakat di mana sekolah itu berada. Peranan guru dalam UKS sebagai warga sekolah yang memiliki peranan dalam memegang kendali di sekolah. Maka, guru harus ikut andil dalam pelaksanaan kegiatan UKS ini. Beberapa peranan guru dalam UKS antara lain adalah guru memberikan pelajaran pendidikan, kesehatan kepada siswa. Hal ini dapat dilakukan oleh guru pendidikan jasmani maupun guru-guru kelas lainnya. Guru melakukan pemeriksaan rutin terhadap siswa, yaitu sekali seminggu. Guru melakukan pemeriksaan berkala sesuai dengan kartu menuju sehat, yaitu sekali 4 bulan. Selanjutnya, sarana ibadah. Layanan sarana ibadah merupakan layanan yang diberikan sekolah dengan tujuan agar layanan tersebut bisa digunakan untuk beribadah, melaksanakan kegiatan keagamaan dan lainnya, serta bisa membentuk kerohanian bagi peserta didik, khususnya agar mampu menjadi manusia yang baik dan beriman. Adanya sebuah layanan sarana peribadatan di sekolah sangatlah menunjang proses pembelajaran karena pembelajaran bisa dilakukan di mana saja, termasuk salah satunya adalah di rumah peribadatan. Adapun layanan rumah peribadatan yang biasanya ada di sekolah adalah masjid dan gereja. Selanjutnya, kafetaria sekolah. Keberadaan kafetaria, warung atau kantin sekolah diharapkan mampu menyokong kelancaran proses belajar mengajar. Dari sisi keperluan akan makanan bagi siswa, kafetaria, warung, atau kantin sekolah secara tidak langsung mempunyai kaitan yang erat dengan proses belajar mengajar di sekolah. Ada kalanya proses belajar mengajar tidak dapat berjalan sebagaimananya mestinya karena siswa dalam keadaan lapar dan haus. Kafetaria, warung, atau kantin sekolah tidak harus diadministrasikan oleh pihak sekolah, tetapi juga dapat diadministrasikan oleh pribadi di luar sekolah ataupun seperti Dharma Wanita sekolah. Namun, kafetaria, warung, atau kantin sekolah ini tetap tidak boleh terlepas dari perhatian kepala sekolah. Kepala sekolah harus memikirkan serta mengupayakan agar kehadiran kafetaria, warung, kantin sekolah tersebut itu mempunyai sumbangan positif dalam proses belajar mengajar anak di sekolah. Selanjutnya yaitu asrama. Bagi para peserta didik, khususnya jenjang pendidikan menengah dan pendidikan tinggi, terutama bagi mereka yang bertempat tinggal jauh dari sekolah, diperlukannya asrama. Selain bermanfaat untuk peserta didik, asrama juga bermanfaat bagi para pendidik dan petugas asrama tersebut. Selanjutnya, transportasi. Sarana transportasi bagi peserta didik merupakan sarana penunjang untuk kelancaran proses belajar mengajar. Peserta didik akan merasa aman dan dapat datang atau pulang dengan waktu yang tepat. Transportasi yang disediakan oleh pihak sekolah sangatlah diperlukan, terutama bagi peserta didik di tingkat prasekolah atau tingkat pendidikan TK, PAUD, dan sekolah dasar. Penyelenggara transportasi sebaiknya dilaksanakan oleh sekolah yang bersangkutan atau pihak swasta. Selanjutnya, kooperasi. Layanan kooperasi mendidik para peserta didik untuk dapat berwirausaha. Hal ini sangat membantu peserta didik di kehidupan ketika telah dewasa dan mandiri. Kooperasi yang ada di sekolah terbagi atas dua, yaitu kooperasi sekolah dan kooperasi siswa. Kooperasi sekolah adalah
adalah koperasi yang dikembangkan di pihak sekolah, baik pada jenjang sekolah dasar, jenjang sekolah menengah, yang dalam pengelolaan dan pengembangannya melibatkan guru dan personalia sekolah. Sedangkan koperasi siswa atau biasa disingkat KOPSIS adalah koperasi yang ada di sekolah, tetapi pengelolaan dan pengembangannya dilakukan dan melibatkan peserta didik dan kedudukan guru di dalam KOPSIS yaitu sebagai pembimbing saja. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.